to my channel. And also press this bell icon. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekumpulan orang yang jatuh tepat di kolam di atap sebuah gedung. Entah mereka semua jatuh dari mana, tapi nampaknya mereka seperti akan berperang. Dan dia ini adalah Dan Forster. Dia adalah pemeran utama kita. Nah, lanjut film, kemudian flashback 28 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2022. Nah, di tahun ini rupanya si Dan Forster dan keluarganya sedang merayakan sebuah acara. Di situ juga nampak istri dan anaknya yang bernama Murray Forster. Rupanya si Forster ini ia sedang menunggu sebuah kabar mengenai pekerjaannya. Alhasil Forster pun mengatakan kalau ia harus segera pergi dan tidak akan bisa ikut berkumpul. Berharap baik tentang sebuah pekerjaannya. Alhasil Forster ini pun rupanya tidak diterima bekerja, yang sebenarnya itu adalah pekerjaan yang ia impikan. Nah, Forster pun duduk dan menonton pertandingan bola dengan keluarganya. Di tengah asik menonton, tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Terlihat di tengah-tengah lapangan pertandingan, sebuah cahaya putih muncul dengan tiba-tiba tepat di lapangan pertandingan. Itu membuat semua penonton dan pemain menjadi ketakutan. Nampaknya itu adalah sebuah portal ke dimensi lain. Lalu tak berselang lama keluarlah segerombolan orang yang berpakaian lengkap dengan senjata. Akan tetapi rupanya mereka ini datang dengan niat yang baik. Salah seorang yang bernama Letnan Hart mengatakan kalau mereka datang dari masa depan 30 tahun yang akan datang. Letnan Hart juga mengatakan tujuan mereka ke sini untuk meminta bantuan, dikarenakan di masa depan yang akan datang nantinya seluruh umat manusia akan berada di ambang kepunahan, dikarenakan akan melawan para makhluk asing. Ia juga mengajak kepada seluruh umat manusia untuk ikut berperang dengan mereka. You are our last hope. Setahun berselang setelah kedatangan orang-orang dari masa depan tersebut, seluruh negara yang ada di dunia telah memperkuat fasilitas pertahanan serta telah membuat alat teleportasi guna mengirimkan pasukan-pasukan untuk melawan makhluk asing di masa depan. Namun rupanya di luar harapan yang pada dasarnya setiap minggunya mereka mengirimkan ribuan orang ke masa depan untuk melawan makhluk asing tersebut, itu rupanya tidak membuahkan hasil sampai-sampai populasi manusia yang berada di masa depan terus menurun. Berbagai demo terjadi di seluruh dunia. Mereka menanyakan tentang peperangan ini. Pantaskah mereka ikut, sedangkan peperangan itu belum tentu terjadi di masa mereka. Selanjutnya kita diperlihatkan Forster di mana pada saat itu sedang mengajar di salah satu ruangan. Tiba-tiba Forster mendapatkan sebuah kode pesan dari institut pemerintah. Forster pun pergi ke salah satu tempat. Rupanya di sini ia akan menjalankan sebuah tes perekrutan. Rupanya Forster ini memenuhi kriteria. Ia pun dinyatakan lulus tes. Setelah dinyatakan lulus tes, Forster pun langsung dipasangkan sebuah alat di tangan yang dimana alat tersebut nantinya bisa membantu ia pergi ke masa depan. Namun anehnya setiap orang yang lulus tes tersebut semuanya akan dinyatakan telah meninggal 7 hari kemudian. Jadi jika Forster ini tidak kembali dalam seminggu, ia akan dinyatakan meninggal dan sertifikat kematiannya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Yes, I am not your friend. This is 7 days from now. Forster pun tiba di suatu tempat yang dimana tempat itu merupakan titik berkumpulnya orang-orang yang terpilih. Nah, di tempat ini mereka hanya diberitahukan tentang seperti apa makhluk yang nantinya akan mereka hadapi dan bagaimana cara mengalahkannya. Singkat cerita, Forster tergabung ke dalam tim Air Force, di mana di dalam tim ini Forster berkenalan dengan Charlie dan anggota lainnya. Selanjutnya mereka dikumpulkan dan para mentor-mentor ini menjelaskan tentang makhluk yang akan mereka lawan, yang mana makhluk tersebut diberi nama White Spike. Mereka juga menjelaskan bahwa White Spike ini hanya akan mati jika diserang di titik-titik organ vital. Nah, di sini tibalah pada waktu keberangkatan mereka, di mana mereka dikumpulkan. Tapi rupanya sesuatu kesalahan terjadi. Untungnya Forster jatuh di dalam kolam yang berada di atap sebuah gedung. Forster dan timnya yang tersisa sebagian, tak berselang lama mereka mendapatkan sebuah perintah untuk melakukan sebuah misi penyelamatan terhadap para ilmuwan yang terjebak di sebuah gedung laboratorium.
Tidak berpikir lama, Forster dan timnya segera bergegas pergi ke sebuah gedung tersebut. Setelah menyisir gedung tersebut, tibalah mereka di sebuah laboratorium yang berada di lantai 7. Tiba-tiba salah seorang dari mereka memotong salah satu cakar White Spike yang sudah menjadi bangkai. Nah, dia ini adalah Dorian. Dia ini merupakan salah satu orang yang sudah 3 kali datang ke masa depan untuk melakukan misi ini. Berselang lama kemudian mereka menemukan para ilmuwan yang ternyata semuanya sudah mati dengan keadaan yang tergantung. Alhasil mereka pun segera diperintahkan untuk mengambil sebuah serum yang berada di salah satu ruangan yang berada di sana sebelum pesawat-pesawat bom tiba untuk meledakkan tempat tersebut. Nah, setelah mendapatkan serum dan akan segera pergi, sialnya Forster dan timnya malah bertemu dengan White Spike. Rupanya si White Spike ini selain pergerakannya yang sangat lincah, makhluk ini juga bisa mengeluarkan sebuah duri yang sangat tajam dari badannya. Alhasil sebagian orang pada saat itu terbunuh oleh White Spike. Forster dan timnya berhasil lari dari gedung tersebut. Rupanya mereka masih harus terus berusaha lari menjauh dikarenakan para pesawat pengebom nampaknya sudah tiba dan akan menjatuhkan bom. Demi memusnahkan para makhluk-makhluk tersebut, dari sekian banyak yang diutus dalam misi tersebut, hanya beberapa orang yang berhasil selamat dalam misi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Forster pun terbangun di sebuah ruangan perawatan. Forster dan 2 teman Charlie dan Dorian rupanya selamat dalam kejadian tersebut. Tak berselang lama, Forster diperintahkan untuk segera menemui komandan pusat. Setelah sampai di sana, terlihat seorang wanita dan rupanya wanita tersebut adalah Murray Forster. Nah, dia ini adalah anaknya Dan Forster. Lalu Murray menunjukkan kepada ayahnya sebuah gambaran yang dimana itu merupakan White Spike betina. Si betina ini biasanya hanya bersembunyi di sarangnya. Murray juga meminta bantuan dalam misi ini menangkap si betina karena nantinya mereka akan melakukan penelitian terhadap White Spike betina ini demi untuk menemukan sebuah toksin yang bisa membunuh sebuah makhluk tersebut. Sesaat kemudian mereka pun sampai di sarang si betina. Terlihat beberapa prajurit telah membakar sarang betina untuk menyudutkan si betina tersebut, namun rupanya si betina ini sangatlah tangguh sehingga para prajurit terlihat kesulitan untuk menangkapnya. Murray pun turun untuk membantu, namun rupanya si betina ini terus-menerus mengamuk dan menyerang prajurit lainnya. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Forster pun ikut turun ke dalam sarang betina itu. Nah, dengan kerjasama tim yang baik, White Spike betina itu pun berhasil ditangkap. Mereka pun berhasil lolos dan sampai di markas utama dan akan meneliti si betina. Nah, di sini di tempat ini juga terdapat alat pemindah atau portal ke dimensi lain. Alat tersebut diberi nama Jamling. Nah, oke, lanjut lagi. White Spike betina ini pun diikat dan dibius untuk memudahkan proses penelitian. Nampak juga Forster menemani anaknya pada saat itu. Setelah melakukan tes berhari-hari, Murray pun berhasil menemukan sebuah sampel tes yang dimana itu merupakan sebuah toksin yang mereka cari. Samaan dengan itu, tiba-tiba alarm yang ada di sana berbunyi dengan keras. Alarm tersebut menandakan bahwa pertahanan di markas tersebut telah diserang. Nah, benar saja terpantau dari radar, nampaknya itu adalah White Spike yang datang untuk menyelamatkan si betina. Karena mereka datang dengan segitu banyaknya, mereka pun berhasil menyelamatkan si betina. Nah, setelah si betina ini keluar, ia langsung pergi mencari si Forster dan anaknya. Sampai-sampai si Murray ini sempat terjatuh akibat serangan White Spike betina yang menganiaya. Murray pun seketika memberikan toksin ini kepada ayahnya dan berpesan untuk memproduksi sebanyak mungkin agar menantinya bencana ini tak terjadi di masa lalu. Nah, seketika tiba-tiba muncullah si betina tepat di hadapan mereka seiring hancurnya seluruh fasilitas tersebut. Forster pun berniat untuk menyelamatkan Murray anaknya. Dikarenakan waktu Forster ini sudah habis, ia pun seketika tersedot ke lubang waktu dan kembali ke masa ia berada. Bersamaan dengan yang lainnya termasuk 2 orang temannya, si Charlie dan Dorian. Nah, dikarenakan alat pemindah waktu
waktu atau Jamling ini sudah hancur, mereka pun sudah tidak bisa kembali ke masa depan untuk menghancurkan White Spike menggunakan toksin yang sudah berhasil mereka temukan. Forster pun kembali ke keluarganya. Forster pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa depan, termasuk Forster juga bertemu dengan anaknya. Mereka yang pada saat itu sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang kolonel. Dalam perbincangan tersebut dengan istrinya, Forster tiba-tiba berhenti bercerita dikarenakan ia tak mampu menjelaskan bahwa sudah tidak ada harapan lagi dikarenakan alat atau pemindah waktu tersebut sudah hancur. Istri pun tiba-tiba menanyakan kapan dan di mana para alien itu muncul. Forster pun menjelaskan jika para alien itu datang menyerang pertama kalinya itu di Rusia tahun 2048. Lalu istri Forster mengatakan bisa saja mereka itu sudah ada atau datang dari tahun-tahun yang sebelumnya. Forster menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh istrinya itu ada benarnya juga. Ia menemui dua temannya untuk melakukan penyelidikan. Nah, di sini mereka mendatangi salah satu murid si Forster. Dia ini adalah salah satu murid Forster di tempat mengajarnya. Jadi anak ini dia sangat ahli di bidang pegunungan dan akan tahu semua sejarah gunung. Pasti di sini kalian bertanya apa kaitannya si alien tersebut dan si gunung, ya kan? Jadi sebelumnya mereka bertiga ini sudah melakukan penelitian punya usut. Setelah diteliti, mereka mendapati di cakar White Spike tersebut terdapat abu vulkanik. Nah, abu vulkanik itu sudah menempel selama ribuan tahun. Abu vulkanik yang menempel itu berasal dari letusan gunung berapi yang berada di daerah bagian Cina, tepatnya Gunung Changbai, yang telah meletus di tahun 946 sebelum Masehi. Kemudian semburan abu vulkanik tersebut tersebar ke seluruh dunia. Maka dari itu sebenarnya makhluk-makhluk itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Forster pun segera menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk terbang ke Rusia. Jadi di dalam misi untuk mencari pesawat makhluk tersebut yang ada di Rusia, mereka juga ketambahan dua orang yang itu adalah ayahnya Forster dan si Letnan Hart. Juga mereka telah berhasil memproduksi sebanyak-banyaknya toksin yang diciptakan oleh Muri. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gunung es yang ada di Rusia. Setelah berkeliling lama, mereka menemukan sebuah tempat yang memiliki tingkat elektromagnetik yang sangat kuat di bawahnya. Tempat tersebut pun seketika diledakkan agar bisa menemukan yang mereka cari. Setelah itu, Forster dan lainnya masuk menelusuri bagian lubang yang ada di bawah tanah tersebut. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan sebuah kapal makhluk asing yang telah terkubur selama ratusan tahun. Mereka pun masuk dan terkaget saat melihat ada begitu banyak White Spike yang berada di sana. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, mereka pun segera menyuntikkan toksin ke dalam tubuh White Spike. Dan seketika toksin tersebut berhasil menghancurkan White Spike tersebut dalam sekejap. Namun sayangnya White Spike lainnya terbangun dari tempatnya dan berhasil keluar. Kini mereka harus berusaha lebih keras untuk menghadang White Spike itu agar tidak keluar dari kapal tersebut. Dikarenakan para White Spike itu terlalu banyak, Dorian dan Letnan Hart memutuskan untuk meledakkan kapal tersebut agar bisa membunuh mereka semua. Dari insiden ini tersisa Forster dan Charlie bersama ayahnya yang berhasil selamat. Namun rupanya salah satu dari White Spike ada yang berhasil melarikan. Dan itu merupakan si White Spike betina. Alhasil Forster dan ayahnya memutuskan untuk mencari si betina tersebut. Setelah mencari beberapa lama, mereka pun berhasil menemukan si White Spike betina itu. Meskipun telah ditembak berkali-kali, si betina itu tidak kunjung mati juga. Akibat terlalu tebal kabut es yang terjadi di saat itu, Forster dan ayahnya semakin kesulitan untuk mengalahkan betina tersebut. Forster dan ayahnya pun tidak putus asa dan berjuang sangat keras untuk mengalahkan makhluk itu. Dengan toksin yang dipegang Forster di tangannya, ia segera pun memasukkan toksin tersebut ke dalam mulut si betina. Alhasil makhluk tersebut terjatuh ke dalam jurang seiring dengan hancurnya tubuh si makhluk tersebut. Film pun diakhiri dengan keberhasilan Forster, ayahnya, dan Charlie untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat makhluk asing yang datang di dunia tersebut. Film pun berakhir, ending yang merugikan. Oke.